PMT sebagai Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Aceh, Dinas ESDM Provinsi Aceh. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh Jakarta, Abangda Nazarullah beserta jajarannya. Yang kami hormati Abangda Ahmad Fahmi sebagai aktivis Millennial Collaboration Indonesia. Yang terhormat Ketua IKUSK Bapak Saifullah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ayunda Koordinator Forhati Nasional Dr. Anda Sri Novas Kandi beserta jajarannya. Dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin serta tamu undangan. Puji syukur kita mendatang kehadirat Allah Tuhan semesta alam. Pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul bersama pada acara Simposium Nasional Mahasiswa Aceh Jakarta tahun 2025 dengan tema Melirik Temuan Harta Karun Gas Raksasa di Perairan Aceh, siapa untung siapa buntung, sekaligus agenda musyawarah besar ke-8 Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh Jakarta periode 2022-2024. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, Bapak Fatumba, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati dari DPD RI yang biasa kita panggil Haji Umar, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Yang saya hormati dari SKK Migas, BPH Migas, dan perwakilan dari SDM Aceh, Bapak Nadir, terima kasih Pak telah hadir. Yang saya hormati dari tamu undangan, dari Ketua IKA dan jajarannya, dari tim Taman Iskandar Muda yang mewakili, terima kasih Bu Yuda, terima kasih. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang ikut partisipasi di acara Simposium Nasional yang kita selenggarakan hari ini, terima kasih banyak. Pertama-tama yang saya ingin saya laporkan dalam agenda Ketua Panitia Pelaksana, terima kasih banyak atas kerja tim panitia, dan tak lupa juga penghormatan saya kepada Ketua Umum IMPAS Abangda Nazarullah, Sekjen Agus Salim. Agenda Simposium Nasional ini bertajuk tema tentang migas antara buntung dan beruntung. Selain itu, kita juga akan menyelenggarakan musyawarah besar Ikatan Pasca Sarjana Aceh IMPAS di Jakarta setelah acara ini. Acara ini akan berlangsung sampai selesai sore ini, insya Allah. Dan terima kasih juga buat para donatur yang telah mensupport acara ini sampai berjalan dengan lancar, insya Allah. Dan salam takdim buat semua para tamu undangan yang berkenan hadir. Terima kasih banyak. Selanjutnya Bapak Wakil Gubernur, Bapak Fatumba. Ini kebetulan adik-adik kita dari mahasiswa Aceh berkumpul dalam satu wadah yang namanya Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana Aceh IMPAS. Secara mandiri, secara finansial saling mensupport baik dalam perkuliahan dan sebagainya. Mohon untuk Bapak Wakil Gubernur kita Aceh sedikit memperhatikan adik kita yang dirantau ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Agus Maulidar, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalamualaikum rasulullah. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Aceh, Bapak Fadullah, yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Beliau satu hari yang lalu harusnya beliau hari ini terbang aja, tapi demi acara IMPAS beliau batalkan tiket. Ini yang membuat kami begitu terharu dan bangga.
semoga jangan hanya kali ini aja. Juga untuk teman-teman dari mahasiswa lain, dari tempat lain, nanti boleh undang Wagub kita aja. Kalau aku sudah kita lagi kalau aku. Kemudian yang terhormat Bapak Haji Sudirman Tengku Aljuma, panggilan akrabnya. Beliau ini anggota Dewan DPD RI, tapi rasanya DPRK juga punya beliau gitu. Turunnya sampai ke bawah. Nah, patut kita apresiasi yang sangat luar biasa. Semoga sehat selalu Tengku Aljuma. Yang terhormat dari Sekretaris SKK Migas yang diwakili oleh Kepala Departemen Pelapor Bapak Haji Fatul Mohamed ya. Selamat datang, terima kasih Pak. Yang terhormat anggota Komite BPH Migas Bapak Yamin Sabta Putra SDMM. Terima kasih Pak, sudah berkenan dari. Yang terhormat Bapak Salamuddin Daeng, analis ekonomi Indonesia. Yang terhormat Bapak Budi Dharma, Kabid Minyak dan Gas Bumi SDM Provinsi Aceh. Yang terhormat Bapak Ari Mulya Abdin, SE MPA, mantan Direktur PEMA 2023-2024 ya. Terima kasih Bang, sudah berkenan hadir. Yang terhormat para orang tua kami dan tokoh masyarakat Aceh sepupu kami yang ada di Jabodetabek. Yang terhormat segenap sahabat-sahabat saya, segenap pengurus Simpas dan panitia yang sudah apa-apa untuk menyiapkan acara ini. Biar Pak Wagub tahu, kami bikin acara ini meribet-ribet ya Pak Wagub. Nggak ada yang membantu Pak Wagub. Entah kami karena sering melakukan perlawanan kezaliman pemerintah Aceh, nggak tahu. Tapi atas nama benar, lawan. Itu instruksi ketua umum. Tapi kalau yang nggak bergani jadi, ya salah. Dibenci karena benar itu jangan pernah takut. Kalau emas itu tentang emas. Teman-teman Guyuban Aceh di wilayah Jabodetabek yang sudah berkenan hadir, terima kasih. Dan dari awak media, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, selawat salam kepada Rasulullah. Yang terhormat anggota DPD RI asal Aceh, yaitu Haji Umar, sahabat saya. Kami dulu sama-sama ketika di Senayan, hampir setiap minggu kami tukar pikiran untuk memikirkan untuk Aceh. Namun di periode kemarin kami dipisahkan oleh waktu saya kembali ke Aceh, beliau melanjutkan untuk di Senayan. Perwakilan Dirjen Migas Kementerian SNM, perwakilan SKK Migas, para anggota DPR Aceh, Badan Pengelola Migas Aceh, para praktisi dan akademisi bidang migas dan energi, Ketua Umum Kimpas Adinda saya Nadarullah, beserta Sekjen Agus Salim, para mahasiswa yang saya banggakan, Bapak Ibu semuanya yang berhadir, adik-adik mahasiswa. Tidak ada lain tujuan kita, kami pun diberikan amanah untuk memimpin Aceh. Saya dalam kesempatan ini juga menyampaikan salam hormat Bapak Gubernur Aceh, yaitu Haji Muzaffar Mana. Kebetulan semalam kami berkoordinasi tentang pemerintah Aceh. Saya sempat menyampaikan hari ini saya akan hadir untuk acara Simposium Nasional Mahasiswa Aceh 2025 yang diselenggarakan oleh IMPAS. Beliau menitipkan salam untuk kita semua karena posisi beliau lagi berada di Manila. Bapak Ibu semuanya dan adik-adik mahasiswa yang berhadir, saya hampir selalu di setiap pertemuan, di setiap rapat di Senayan, saya selalu menyampaikan, kami Aceh mulai dari awal dulu masa Soekarno kita menyumbang pesawat Garuda. Hari ini ada kerangkanya di Lampada. Kemudian saya juga menceritakan, mungkin kalau Garuda hanya tinggal kerangka, tetapi
yang setiap hari, dan itu adalah ikonnya Indonesia, yaitu Monas. Di Monas ada emas 33 yang dimiliki, yang disumbangkan oleh orang Aceh ada 27, yaitu oleh Markam. Pengorbanan kita Aceh terhadap Republik ini tidak sedikit, mulai dari awal sampai hari ini. Hari ini dan 1976 oleh Hasan Kiro terjadilah deklarasi untuk gerakan Aceh Merdeka. Namun perjalanan seiring waktu konflik terjadi di Aceh. Kenapa ini bisa terjadi konflik? Karena kesenjangan sosial dan tidak ada kesejahteraan untuk masyarakat Aceh. Kita tahu adik-adik semuanya, Lok Sumawe pernah dijuluki dengan kota petrodolar. Semua orang tahu dengan kota Lok Sumawe. Kita sendiri, saya pun waktu kecil kalau lewat Lok Sumawe saya melihat dalam corong ada keluar api. Mungkin hari ini pun masih ada corong itu, tetapi mungkin corong itu hanya tinggal hidup beberapa lagi. Kalau dulu masih banyak setiap kita lewat. Namun baru-baru ini kita mendengarkan semuanya bahwa di lepas pantai Aceh di atas Pulau Andaman menemukan minyak dan gas terbesar di sana. Ini yang kita dengarkan. Saya dalam kesempatan kemarin kebetulan ketika acara kami undang seluruh BUMN, kami undang seluruh BUMD, kami undang seluruh perusahaan swasta yang beroperasi di Aceh. Kami menyampaikan kepada perwakilan Mubanala, jangan jadikan kami Aceh sebagai penonton, berikan kepada kami kesempatan, kepada putra-putri terbaik Aceh untuk mereka mendapatkan kerja dan juga mendapatkan pembagian hasil kepada pemerintah Aceh. Ini yang saya sampaikan adik-adik. Kemudian saya juga ingin bercerita sedikit adik-adik semuanya. Saat ini kami diberikan mandat oleh rakyat Aceh. Saya bersama gubernur yaitu Mualim diberikan mandat untuk membawa 5 tahun Aceh ke depan. Tanpa dukungan adik-adik semuanya, tanpa dukungan Bapak Ibu dari pusat, ini sulit kita membawa Aceh ke depan. Seharusnya kita harus berpikir ke depan lebih jauh. Otsus kita hanya tinggal 1% lagi. 2027 kita sudah berakhir otsus. Saat ini kita punya 1% otsus, tapi Aceh nomor 1 termiskin di Sumatera, nomor 5 termiskin di Indonesia. Ini kenyataannya. Apalagi kalau otsus ini. Inilah tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah Aceh bersama DPR. Harus segera menyusun revisinya undang-undang pemerintah Aceh dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kita bisa diberikan perpanjangan otsus seperti Papua, dan kita menginginkan perpanjangan otsus ini tanpa batas untuk ke depan. Adik-adik semuanya, mungkin kalau ada terjadi kebijakan kami yang membuat orang lain terganggu, ini adalah semata-mata kami ingin keberpihakan kami seperti disampaikan gubernur ketika pidato terpilih. Kami tidak mau menyusahkan rakyat. Kami akan permudahkan semua rakyat. Apabila ada investor yang mereka ingin berinvestasi di Aceh, kami akan permudahkan dan kami akan membuat mereka nyaman, aman, dan kita pastikan mereka mendapatkan keuntungan berinvestasi di Aceh. Inilah adik-adik semuanya. Harapan saya dalam diskusi acara hari ini yang diselenggarakan oleh IMPAS, mungkin nanti adik-adik bisa mendapatkan ilmu paling tidak untuk bermanfaat kita sendiri dan untuk orang di sekeliling kita. Bapak Ibu dan adik-adik para mahasiswa dan para narasumber yang saya banggakan. Yang terakhir kami ingin menyampaikan, kami baru hari ini tanggal 22, kami baru 10 hari menjabat. Baru 10 hari kami menjabat, segala hal sesuatu harus kami tuntaskan dengan segera. Kenapa? Aceh 3 tahun dialami dengan PJ yang sama. Kita sama-sama punya tanggung jawab masyarakat Aceh. Kita lahir untuk Aceh dan kita
ingin berbuat semuanya untuk Aceh menurut tanggung jawab kita masing-masing. Harapan saya sekali lagi kepada semuanya yang berhadir, mari bersama-sama kita bersatu padu membangun Aceh ke depan yang lebih baik. Dari saya hanya itu, insya Allah impas sesuai dengan permintaan Sekjen tadi. Mungkin bagi kami pemerintahan yang tidak pernah alergi untuk menerima kritikan dan masukan apapun, karena ini adalah negara demokrasi. Tidak perlu adik-adik bertontonkan yang tidak baik pada semua orang. Tidak perlu adik-adik mempertontonkan hal yang tidak wajar dan tidak baik untuk di seluruh masyarakat kita. Ada hal silakan sampaikan, berikan masukan kepada pemerintah kami, berikan kritikan sejauh itu diatur dalam undang-undang. Itu saja harapan saya. Mari kita bersatu padu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Impas dan seluruh adik-adik mahasiswa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 22, tepatnya pukul 16.00, acara seminar Simposium Nasional Mahasiswa Aceh 2005 kami buka dan terbuka untuk umum. Ya, sekali lagi kita minta para seluruh tamu VIP pemateri untuk mengambil posisi di depan. Kalian sudah ready? 1, 2, 3. Ya, untuk menyampaikan kepada Bapak Fatul Rahman, dengan pelaporan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bapak Sudirman, Bapak Haji Sultan, Bapak Aceh di Indonesia yang sangat dikenal baik di Jakarta maupun di internasional. Yang kami hormati pula Bapak Dia, kami Gas Aceh. Yang kami hormati Pak Ali, Pak Ali yang sekalian yang kesini. Untuk tema Pak Yatin Sabuka, rekan kami di SKN Gas, di pilihan Gas. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, diskusi kali ini tentunya sangat membuka rasa kebanggaan dan kecintaan kita kepada Indonesia. Kenapa? Karena kita paham bahwa Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat luar biasa. Namun yang disampaikan oleh Pak Sudirman bahwa masalah kebahagiaan, masalah keadilan sosial itu menjadi pokok-pokok penting yang harus diperhatikan. Mohon maaf, saya sudah ada ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan bumi gas yang ada di Indonesia, kami tampilkan di slide yang pertama tadi, yang pertama bahwa Indonesia itu memiliki banyak cekungan gas. Dari cekungan gas yang ada, yang sudah berproduksi itu 20 cekungan atau 20 gas. Sementara yang masih belum diimpor itu 68 basis. Artinya apa? Artinya 68 basis itu adalah peluang yang sangat besar yang masih ada potensi untuk dilakukan eksplorasi. Nah, bagi rakyat Aceh dan Indonesia pada umumnya harus merupakan sesuatu yang menggunakan. Tapi kembali lagi, kita pada dasarnya harus memanfaatkan sumber daya alam ini sebaik mungkin, karena sumber daya alam adalah sumber daya yang non renewable. Mungkin ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya kita bisa lihat bahwa bumi gas itu adalah suatu bidang yang memiliki karakteristik khusus. Ya, yang pertama tadi yang saya sampaikan itu adalah industri yang non renewable resources. Artinya ketika barang itu habis, apa yang ada di perut itu habis, maka tidak bisa tidak bisa direproduksi lagi. Untuk itu sebagai anak bangsa kita mesti memanfaatkan
dengan cara se-efisien mungkin dan seoptimal mungkin. Selanjutnya, hulu migas itu juga memiliki karakteristik yang kedua, yaitu membutuhkan investasi yang sangat besar untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasinya. Di tahun 2023 kita migas menghabiskan sekitar 13,7 billion US, di 2024 15,3 billion US, dan di 2025 direncanakan 19,6 billion US. Artinya kalau sekarang rupiah mungkin sekitar 300 triliun hanya untuk migas. Artinya kembali ya, perusahaan di Indonesia mampu nggak menyediakan modal sebesar itu untuk mengeksplorasi dan untuk mengeksploitasi. Kita tahu di kita ada Pertamina yang sangat besar dan dominan, tapi ketika kita bicara tentang eksplorasi, mungkin nggak semua sanggup ke sana. Karena apa? Resiko sangat besar kalau melakukan eksplorasi. Resiko kegagalan sangat besar karena yang kita gali ini yang ada di perut bumi. Oke, memang betul ada survei seismik dan semacamnya, studi dilakukan, tapi siapa yang tahu apa yang ada di perut bumi? Mungkin hanya Tuhan yang tahu. Nah, ini butuh teknologi yang sangat tinggi, sehingga teknologi itu juga berharga mahal. Aspek-aspek itu yang menjadi pertimbangan baik ekonom maupun baik pengusaha atau bisnis, terutama oil and gas ya, untuk betul-betul mengkalkulasi berapa untung dan ruginya. Kalau tadi Pak Sudirman lebih membahas tentang untung dan rugi bagi rakyat Aceh ya, atau kalau kita semua ya untung dan ruginya bagi rakyat Indonesia. Tapi bagi perusahaan, mereka dapat untung apa dari kegiatan itu? Ini yang menjadi pertimbangan mereka, dan kita tidak harus memahami itu. Karena kalau kita nggak bisa memahami, nggak ada win-win solution, sehingga ya akhirnya sumber daya alam yang ada di kita ini mangkrak, tidak akan berlanjut. Tadi karakteristik yang keempat, risiko yang sangat tinggi tadi sudah saya sampaikan. Kemudian slide berikutnya, ini sebenarnya pembagian tentang apa yang di hulu dan hulu itu adalah kegiatan-kegiatan yang mulai dari kegiatan eksplorasi, kemudian kegiatan pengembangan, selanjutnya kegiatan produksi, dan sampai bagi hasil diserah. Bagi hasil ini maksudnya bagi hasil antara pemerintah dengan perusahaan minyak atau kontraktornya. Bahwa nanti bagi hasil yang diterima di pemerintah itu dibagi hasilkan lagi dengan daerah, itu ada rumusnya lagi Pak. Jadi sebenarnya bukan wilayah SKK Migas, artinya ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, karena kita mengenal otonomi daerah, otonomi khusus, dan juga mengenal tentang perkembangan keuangan pusat dan daerah. Jadi ini merupakan pure kebijakan pemerintah pusat. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Sebenarnya langsung aja ke halaman selanjutnya. Di situ kita melihat ada potensi atau 8 potensi eksplorasi migas yang saat ini menjadi menjadi spotlightnya SKK Migas. Ada 8 potensi eksplorasi. Yang pertama masuk Sumatera, masuk Aceh. Kemudian South Sumatera, Northeast Java, Buton, Timor, Seram, Bali, dan Arafura. Daerah-daerah ini merupakan daerah-daerah yang perlu kita lakukan pendalaman di benih. Kira-kira adakah sumber daya alam yang bisa dieksploitasi. Nah, selanjutnya ke halaman berikutnya kita akan melihat juga bahwa yang seperti Bapak tahu semua, Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa ada penemuan-penemuan di daerah Andaman. Nah, itu ada Andaman 1, kemudian ada Andaman 2, di situ ada Tipan ya di Andaman 2, kemudian di South Andaman kita juga ada Layanan dan Tangkulo. Nah, perlu dipahami bahwa ini sebenarnya masih sifatnya temuan. Artinya apa? Temuan itu adalah temuan yang belum persis sebenarnya ada berapa potensi yang bisa kita keluarkan dari bumi. Untuk mengeluarkannya ya kita perlu melakukan studi yang lebih dalam, sehingga kita bisa membuat fasilitas produksi yang pas, yang ekonomis. Nah, sampai terjadinya produksi, maka sebenarnya pemerintah atau rakyat Aceh juga belum bisa menerima bagi hasil. Jadi ada step-step yang sangat panjang, yang ini kebanyakan pemerintah daerah agak kurang sabar ya, karena kalau mereka lihat batu bara gitu kan setahun langsung
Jadi butuh waktu yang mungkin sampai 8 tahun, 10 tahun baru akan ada variasi di daerah. Nah, ini semacam ini yang perlu dipahami bersama sehingga kita menjaga ekspektasi gitu. Kita memanage ekspektasi kira-kira kapan bisa menghasilkan, dan untuk sampai ke sana apa yang perlu kita lakukan. Maksudnya sebagai pemerintah dan juga sebagai daerah harus bersama-sama mendukung pelaksanaan bisnis dan juga membantu perusahaan-perusahaan migas yang ada di sana. Dalam hal ini mungkin ada minier dan juga ada bandara, ada petani juga yang masih mengelola MSY ya misalnya. Nah, agar mereka bisa beroperasi dengan tenang. Itu hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan dalam hal ini SKK Migas maupun pemerintah terus memastikan agar kegiatan migas itu bisa aman dalam tempat. Selanjutnya ke halaman berikutnya, ini kita telah mengidentifikasi berdasarkan studi yang dilakukan oleh S&P Global. Jadi kita melihat bahwa investor aktivis Indonesia dalam hal ini cukup meningkat ya. Di ranking yang pertama itu 5,35, itu kita rankingnya itu 9 dari 14 negara di Southeast Asia. Nah, kalau kita lihat komponen-komponennya, itu kelihatan bahwa dari masalah equity dan sukses kita meningkat, masalah fiscal system juga makin membaik sejak 2020. Kemudian dari sisi resiko eksplorasi kita juga membaik. Namun ada satu hal yang kita stagnan, yaitu masalah legal dan kontraktual. Nah, ini kembali lagi peran dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa komunikasi itu bisa dijamin dalam melakukan pekerjaannya, sehingga tidak ada kriminalisasi ataupun tidak ada gugatan yang menyebabkan bisnis komunikasi itu takut untuk bekerja di Indonesia. Nah, upaya-upaya apa yang kita lakukan agar investasi meningkat? Ini mestinya tanggung jawab bersama, bukan hanya SKK Migas ataupun pemerintah, tapi hal-hal ini yang perlu dilakukan secara bersama-sama ya. Pertama yaitu ease of doing business. Pemerintah harus menjamin bahwa kegiatan-kegiatan migas bisa dijalankan dengan baik. Kemudian peningkatan kualitas data, artinya data yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah tentang riset pola itu harus data yang bagus. Dengan data yang bagus ini, maka kontraktor tidak perlu bersusah payah dan tidak perlu campaign untuk turun ke bisnis hulu migas karena datanya sudah bagus. Kemudian ada juga kita memastikan adanya keterbukaan informasi. Setelah itu ada inisiatif investasi yang terus kita kembangkan, kita koordinasikan dengan Kementerian SDM. Juga perlu ada kepastian hukum dan juga fleksibilitas terus ESG. ESG itu production and product. Mungkin kami awali dengan hal-hal itu tidak sepenuhnya terkait dengan topik, yaitu topiknya kan lebih ke siapapun gitu ya. Karena memang kita konteksnya adalah memastikan bahwa sumber daya alam itu bisa diproduksikan. Bahwa nantinya masalah pribadi itu ada undang-undangnya sendiri Pak, dan bukan wilayah SKK Migas. Tadi untuk diskusi bersama mari kita lanjutkan dengan topik berikutnya. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fatur Rahman dan pengembangan tadi perihal temuan gas di daerah di area Aceh ya. Jadi tadi membahas karakteristik industri hulu migas, mungkin itu dibutuhkan waktu ya, dan temuan-temuan yang dibutuhkan waktu itu untuk agar menghasilkan. Diharapkan kita pemerintah dan juga masyarakat Aceh bersama-sama mendukung agar prosesnya aman. Baik, selanjutnya ini ada waktu 10 sampai 15 menit lagi untuk Bapak Dian Bidharma. Kepada Bapak Dian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden suara banyak yang diberkati. Yang saya hormati Bapak Rahman dari Migas, dan juga sekalian, yang mahasiswa dan yang
Dan ini suatu tema yang sangat menarik ya, memang sudah saatnya nih. Jadi kesan yang tepat apabila dari sini mengambil dasar di PLAJ maupun ekonomi. Ini suatu topik yang memang tepat pada waktu ya, karena tanggal 3 Januari yang lalu Bapak Presiden telah menandatangani Kepres ya tentang percepatan hilirisasi dan ketahanan energi. Yang mana di sini tugas dari tim Satgas ini adalah menentukan peta mana prioritas dari hilirisasi, di mana saya buat peta terutama dan juga jaringan gas. Jadi dengan pertanyaan teman ini, kalau kita dapat memberikan masukan kepada tim Satgas ini, yang merupakan ketuanya adalah Menteri Energi dan Sumber Mineral, dan kita wakilnya adalah Dalam Moral. Jadi ini menjadi suatu hal yang untung bagi kita. Kalau tidak, kita ini kita dari gambar. Lanjut. Nah, sebagai gambaran, ini peta dari dinas energi yang kita memiliki dan kita terbiasa dari kelas. Di mana kalau nama itu masuk di data simulasi yang dimasukkan dan regulatornya adalah sekarang dinas. Nah ini yang beroperasi adalah Tanggal 1 dengan kota-kotanya Mbadala, Taman 2 juga ada energi, ada Sol dan Taman Mbadala, dan Kosmonaut Sol. Ini kota-kotanya adalah dalam wilayah kota yang merupakan SUV. Kemudian pada bulan Oktober yang lalu itu Geophysical Index Geophysical Survey melakukan survei seismik di atas ini, di atas laut Andaman ini, di atas alam, di mana survei ini dimaksudkan berangkat survei dari ExxonMobil. Jadi dititipkan di sebulan ExxonMobil oleh DKD. Saat ini lagi biasa di Pak Ulama. Saya mereka akan mengambil kelompok sini, jadi PES Andaman 1 dan PES Andaman 2. Jadi yang akan jadi penambah besar. Lanjut. Sebagaimana bergantian yang ada di Andaman ini, kita tahu ada di bawah wilayah 1, kemudian Ipan. Nah, di sini hasil pengolahannya dan juga yang terakhir kemarin Tenggulong yang dilakukan pada. Nah, ini adalah daerah-daerah prospek dari sektor dan dari semua. Dan bagi saat ini Tenggulong bagi unsur BPD dan Tenggulong yang terakhir dan adalah yang akhirnya nanti akan menjadi produksi dan 2028 sampai 2020. Nah, ini tanpa harapan kita tidak semuanya berhasil. Ketika yang dua ini depan dua dan hal lain gagal dipilah dengan proses yang kita. Ya dari lengkap softwarenya ini cukup lumayan dan dikatakan ada waktu itu Pak Luhut bisa menjelaskan mereka menyampaikan bahwa ada sekitar potensi sekitar 24 triliun lebih. Nah, di daerah undang ini, di mana saat ini bisa dibuka 6 di Jepang dan juga di layanan dan mulai sekitar 14. Besaran 14 tadi itu sama sebesar dengan yang potensi didapatkan besaran ExxonMobil dulu di Senaru. Sama ya, kita ada perkiraan potensi sekitar 4 km. Jadi kalau batasan tadi tidak kita sudah ikut benefit untuk melakukan kesalahan. Tapi kita tidak ada dapat 14. Lanjut. Nah, kondisi saat ini tadi dari ada beberapa lapangan yang berlakukan adalah BPA dari bawah dari Jakarta sampai Bogor itu BPA. Jadi kalau dilihat dari hasil yang kita sekarang itu sangat sedikit ya, hanya sekitar 1,5 totalnya itu 1,5 juta barrel per tahun. Jadi kalau kita bagi di dalam 5 itu sekitar 4.100-an barrel per hari. Sedangkan kebutuhan masyarakat di desa ini itu sebesar 12.000 barrel per hari. Itu kalau kita lihat bukan nyata, kita lihat dari solar posisi kita lihat aja. Jadi sebenarnya kalau minyak bumi kita ini dia putar lah kayak KRI sebesar 4.000 per hari. Gitu. Tapi kalau minyak agak sedikit, kita melibatkan banyak hasil dari memang kalau kondisi hitungan Sumatera Utara sedikit. Jadi biar punya hidrokarbon itu berhasil gas dengan berhasil minyak bumi. Nah untuk gas bumi di sini lihat hasilnya
sudah lumayan tetap baik lah gitu, sebelumnya hampir sama besar tambah kita bikin memang ini ya. Nah ini kalau waktu itu operasi itu sih kalau kayak gini jauh sekali itu juga dengan yang ini memang kita tempat itu saling dari hari itu sampai kita seribu gitu rasanya ini. Kepada Bapak Ali, ini adalah Direktur PT KEMA 2023 sampai 2024. Kepada Bapak Ali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji Sudirman sebagai Ketua Aceh, Bapak Ibu, dan ada Pak Ketua Mandiri Saka, ada Pak dari BPH Migas, dan Pak Yan Dharma, dan ada Pak Salamuddin, Pak Akmal, dan ada Usman kita, bisa mengikuti semuanya, mengucapkan pengurus IPAS dan pengurus USK sebagai alumni dari USK dari Jakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit saja karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatur Rahman dari sisi pembagian, kemudian tadi yang saya highlight dari Pak Dian Dharma itu adalah terkait tentang HIBT, ya terkait HIBT. Kalau dari Pak Fatur Rahman itu yang saya highlight tadi itu terkait tentang pembagian peran pusat daerah ataupun SKK BPMA serta menjaga ekspektasi, merawat ekspektasi karena basisnya, fondasinya adalah high risk investment. Dan kalau dari Pak Sudah jam 5 ya, masih sampai. Kami ini diskusi yang berat. Selama kita berdua dengan isu migas atau isu sumber daya alam di Indonesia, praktis tidak ada hubungannya antara kesejahteraan rakyat, antara kapasitas negara kita dengan kekayaan alam yang kita punya sejak kemerdekaan kita. Jadi kekayaan alam kita yang melimpah, akan tetapi keadaan ekonomi dan sosial kita makin merosot dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini. Itu adalah pertanyaan paling besar dari seluruh penelitian yang kami lakukan tentang daerah-daerah yang kaya dan sumber daya alam Indonesia. Dulu saya di Jakarta, di jaringan advokasi tambang, kemudian di Walhi, dan setelah itu di Indonesia Global Justice. Fokus kita itu meneliti daerah-daerah yang kaya sumber daya alam di Indonesia. Dan ternyata seluruhnya, Pak, seluruh daerah-daerah itu adalah daerah-daerah paling miskin di Indonesia. Seluruhnya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Aceh, Tanjung Priok, dan sebagainya. Nah, pertanyaan itu, kekayaan itu terlalu konyol, tapi tidak bisa dipecahkan atau tidak ada jalan keluarnya. Tadi juga saya kaget yang dijelaskan Pak Kadis tadi. Mungkin teman-teman kurang perhatian tadi bahwa dari sekian banyak yang ada dimiliki Aceh di masa yang akan datang, itu Aceh dapat nol. Bagaimana sebuah kebijakan bisa mencurangi Anda semuanya? Gimana? Apa yang dipikirkan semua? Ini ada kebijakan yang dibikin bla 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 bla. Ada situasi dari kebijakan itu yang sudah ada sebelumnya. Lalu setelah itu, setelah terjadi semua ini, Anda katanya mendapatkan nol, tidak mendapatkan apa-apa, tapi kemudian diam saja. Dan Anda berani berpindah ke tempat lain, sudahlah, biarlah kita dapat nol dari sumber daya alam. Nanti kita dapat dari hilirisasi, kita bisa bekerja di sana, kita bisa pendidikan sekali. Kenapa kita terima kasih itu? Apa tugas mahasiswa? Apa tugas akademisi? Tak boleh dibiarkan hal seperti ini. Dulu saya melihat teman-teman di Lombok berdiskusi Pak Haji Muhammad. Itu ada smelter akan menghasilkan 20 ton emas di NTB. Saya tanya, kalian kata apa? Karena emas nanti akan diekspor, daerah itu dapat pajak. Mungkin dapat banyak juga enggak, yang dapat itu pemerintah pusat. Mungkin sudah dapat dari penyerapan tenaga kerja atau yang kecil-kecil itu. Daerah
Banyak. Dan umumnya seluruh bupati dan kepala daerah itu orang-orang mereka yang bertanya, dia pilih begitu, orang-orang dari perusahaan itu. Dan mereka tahu cara untuk tidak membayar kepada kita. Nah sekarang bagaimana kita berpikir? Tidak bisa di diskusi yang terlalu terbuka. Kita harus mikir di ruang-ruang tertutup. Kita bicarakan di daerah kita biar ada sesuatu. Dapat kami hasilkan, apakah dapat apakah menerobos sistem perundang-undangan kita yang sekarang. Kalau saya bahas di tingkat yang lebih luas di nasional, negara kita juga dapatnya kecil Pak. Negara Republik Indonesia ini. Saya kasih contoh misalnya sekarang. Saya kasih contoh ya. Dulu tahun waktu SBY berhenti jadi presiden tahun berapa? 2015 ya. 2015 itu APBN kita itu 1.600 triliun Pak. Ini saya kasih contoh yang paling ekstrim. Sekarang APBN kita itu 3.600 triliun. Tapi lihat, berapa nilai tukar kita dulu? 8.000 rata-rata. Artinya APBN kita itu dulu 200 miliar dolar. Sekarang 3.600 triliun APBN kita. Berapa itu nilainya? 200 miliar dolar. 10 tahun kita nggak nambah segitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal penggalian sumber daya alam makin besar. Ya, eksploitasi batu bara kita sekarang berapa Pak? Dulu zaman SBY 200.000 dolar, sekarang 1 miliar dolar. Batu bara kita yang akan eksploitasi. Tapi pendapatan dari sektor sumber daya alam kita di APBN aja sendiri berapa? 70% pendapatan dari pajak sumber daya alam kecil, batu bara bisa sampai 1 triliun. Apalagi migas kecil lagi. Migas mungkin sekitar 100 triliun. Tembakau berapa? Tembakau 300 Pak. Cukai pajak 70% dari APBN yang diperas. Ya ada rakyat ini kita ini. Sumber daya alam diangkut habis. Nggak ada bagiannya buat kita. Kenapa? Karena sistem pengelolaan sumber daya alam ini sudah salah. Ditimpuk lagi, ditumpuk lagi dengan sistem moneter yang kacau. Sekarang Anda dapat devisa ekspor sumber daya alam. Besok terbang itu devisa luar negeri. Kenapa? Karena kita mengadopsi sistem devisa bebas. Mau berapapun kita ekspor sumber daya alam, tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Tapi rezim ini rezim ekspor, mengabdi pada perusahaan-perusahaan eksportir. Jadi berapapun kita ekspor, besok eksportirnya mindahin lagi uangnya keluar negeri. Nanti menjelang pemilu disogok seluruh kandidat-kandidat penting untuk bisa menang pemilu. Habis lah, tidak ada sisa sumber daya alam. Nanti ya sama Aceh, karena saya orang Papua orang NTB, saya lihat kerusakan. Saya itu advokasi tambang di semua daerah Pak. Udah kita lihat dampak dari pertambangan ini hancur lembur semua. Tidak ada sisa. Jadi kalau sekarang supaya semangat lagi, coba kita perjuangkan dulu regulasinya. Jangan kita menyerah. Jangan kita hanya mau mendapatkan dari hilirisasi sebagai tenaga kerja di sana. Bagian kita yang sebenarnya mana Pak? Atas kekayaan alam yang kita miliki masa depan nanti yang 12 triliun Pak. Kita perlu sejarah. Kalau enggak, ya jangan. Karena besok sudah mulai dilarang diskusi, mungkin juga ini positif lagi. Pemerintah udah nggak berani diskusi Pak, saya juga kan. Sudah nggak lagi diskusi lagi Pak. Biasanya sepanjang tahun diskusi aja. Sekarang karena sudah dilarang diskusi ini, sudah jadi diskusi yang terakhir tentang sumber daya alam. Besok semua keputusan hanya ambil keputusannya. Jadi lebih baik kita ke jalan. Karena ke jalan kita sampaikan ini. Karena nggak ada 9 lagi nggak bisa Pak. Pemerintah udah nggak berani lagi, kantor Pertamina udah nggak pernah ngajak lagi. Berani. Apalagi SDM, saya nggak pernah kalau SDM atau SKK. Jadi ya itu kita harus lebih banyak diskusi di ruang-ruang tertutup. Kita bicara hal yang lebih detail, lebih teknis, di mana menjadikan sumber daya alam kita ini masyarakat dapat, orang miskin dapat, rakyat dapat. Selama ini nggak dapat apa-apa. Saya rasa itu ya, bukan saya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin karena moderator kondisi tadi ke toilet, jadi saya mungkin dari kami selaku kelompok aktivis pemuda bahwa kemudian ketika hari ini kita berbicara terkait masalah migas mungkin sangat kompleks. Bagaimana kemudian di situ soal regulasinya, lalu juga dengan kebijakan apakah kemudian lihat tema pada sore yang berbahagia ini siapa yang butuh, siapa yang butuh. Lagi-lagi menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagaimana kemudian peran generasi muda, peran masyarakat, bagaimana
mampu melakukan masukan atau memberi masukan-masukan baik itu terhadap eksekutif maupun legislatif. Mungkin dari situ kami ingin sampaikan kondisi hari ini Pak, di Aceh itu kita hari ini lihat bahwa pemerintah Aceh baru, ya bisa dikatakan baru sumber jagung Pak. Mereka masih banyak PR yang kemudian harus dilaksanakan ke depan, tetapi juga di satu sisi mereka juga harus melihat peluang ke depan. Ketika hari ini kita berbicara terkait masalah harta karun yang ada di Aceh, ini bisa menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa, ataupun sebaliknya, jangan-jangan ini akan menjadi bencana bagi Aceh ke depan. Ketika memang hal itu tidak dilakukan dengan baik, maka harapan ke depan kami selaku generasi muda yang tergabung dalam mungkin Impas akan terus menyuarakan, akan terus memberikan masukan-masukan baik itu kepada eksekutif maupun legislatif, bagaimana kemudian mengelola migas yang ada di Aceh itu dengan sebaik-baik mungkin. Kita tahu bahwa blok Andaman tadi yang sempat disinggung, baik itu Andaman 1, Andaman 2, dan Andaman 3 tentunya berharap bahwa memberikan dampak terhadap Aceh ke depan, sehingga memang tidak ada lagi masyarakat Aceh yang mereka susah ketika lagi sakit susah mereka berobat. Begitu juga terkait masalah dengan masyarakat ketika anak-anaknya tidak mampu kemudian biayai pendidikannya, maka kami berharap bahwa kita menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat Aceh ke depan. Lagi-lagi kami ingin sampaikan bahwa pemerintah Aceh saat ini yang kemudian baru sumber jagung, kita berharap bahwa mampu menuntaskan segala persoalan yang ada di Aceh. Baik itu kemiskinan, tadi mungkin disinggung oleh Pak Wakil Gubernur sendiri, ya Aceh merupakan provinsi termiskin pertama di Sumatera dan juga provinsi termiskin kelima di Indonesia. Nah ini sangat miris bagi kita. Tetapi di satu sisi yang tadi kita lihat peluang-peluang ke depan sangat luar biasa. Maka kita ingin bahwa Aceh selalu menjadi harapan besar kita semua bahwa masyarakat Aceh mendapatkan kehidupan yang layak. Mungkin itu dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Mungkin akan dibatasi ada 2 pertanyaan saja, karena mengingat waktu sudah jam 5:30 ya. Oke, yang belakang yang pakai baju putih. Oke, boleh baju ke depan aja. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Usman Kamil, saya salah satu pengurus Impas. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba untuk meng-highlight Ibu moderator. Saya mencoba untuk meng-highlight bahwa di akhir diskusi kita paling tidak harus ada satu kesimpulan, ya kan, terkait keberadaan perusahaan-perusahaan luar yang ada di Aceh. Apakah dengan keberadaan mereka itu rakyat Aceh untung ataupun buntung? Tetapi untuk Haji Umar, dalam perspektif saya, terutama keberadaan Harbor Energy ataupun Mubadalalah yang memang basisnya adalah perusahaan dari Dubai dan juga Langgeng, termasuk Asia Energy yang menggarap minyak kita dari Maluku sampai Aceh Singkil. Kenapa saya katakan buntung? Yang pertama sekali adalah kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diberikan dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Fakta membuktikan bahwa keberadaan perusahaan yang ada di Aceh dalam menggarap migas kita itu bukan perusahaan dari Indonesia, Pak, justru perusahaan dari luar. Padahal kita punya Pertamina, kita punya PEMA di bawah BPMA, ini kan tidak berfungsi. Kenapa ini terjadi? Nah, saya berharap dengan kekuatan nasionalisme kita, paling tidak seluruh hasil kekayaan alam yang ada di Indonesia, terutama di Aceh, paling tidak dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk kemakmuran rakyat kita, dan uang-uang itu tidak keluar. Nah, yang selanjutnya saya ingin katakan bahwa hadirnya
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang skema pembagian dana bagi hasil terkait migas di Aceh itu sudah jelas-jelas kita rugi, Tunku Haji Umar. Karena kenapa? Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan masuk dalam ZZE, zona ekonomi eksklusif, itu pembagian untuk Aceh itu hanya 30%, pemerintah pusat itu dapat 70%. Sedangkan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang merupakan konsensus daripada perjanjian perdamaian yang terjadi konflik selama 30 tahun Tunku Haji, yang telah mengorbankan darah dan air mata rakyat Aceh. Masa dengan adanya migas di Aceh kita hanya diberikan 30% Tunku Haji. Jelas keberadaan PP tersebut merugikan kita sebagai rakyat Aceh. Saya berharap kepada Tunku Haji sebagai stakeholder lah yang mampu memberikan solusi-solusi konkret. Di saat terjadi revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, harus dijelaskan secara spesifik bahwa 12 mil ke atas masuk dalam zona ZZE itu masuk dalam teritorial Aceh. Paling tidak kita mendapatkan 70% dari kekayaan alam yang ada di Provinsi Aceh. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Salamuddin tadi. Gak ada urusannya mau 12 mil, 13 mil, karena itu masuk dalam teritorial Aceh. Kita merupakan daerah khusus, kita terobos aja. Benar nggak Bang? Ya kan? Kita terobos aja 12 mil. Kepentingannya apa? Kepentingannya untuk rakyat Aceh. Kalau ini tidak kita lakukan, saya yakin dan aku yakin betulan aja Aceh akan mendapatkan peringkat termiskin di Pulau Sumatera, dan itu tidak pernah berubah. Apalagi dana asusila hanya tinggal 1% dari DAU nasional untuk Haji. Itu adalah aspirasi dan harapan kami sebagai mahasiswa. Terakhir saya ingin menyampaikan, karena tadi Pak Komite BPH Migas menyinggung terkait bantuan yang diusulkan oleh Gubernur Aceh. Pada prinsipnya, bagi saya secara pribadi, sudah bukan persoalan adanya bantuan ataupun tidak Pak Komite. Yang kami harapkan oleh rakyat Aceh ini adalah kami meminta bahwa kuota BBM subsidi itu ditambahkan Pak. Karena kenapa? Adanya bantuan saja, rakyat itu antri berjam-jam untuk mendapatkan soal subsidi, apalagi tidak ada bantuan. Jadi usulan ini perlu dikaji kembali dan diteliti supaya apa? Supaya tidak terjadi berkeliarannya mafia-mafia minyak yang ada di Aceh. Barangkali itu aja Bung Moderator yang dapat saya sampaikan. Tunku Haji sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan besar harapan kami Tunku Haji dengan adanya Tunku Haji di Senayan. Saya berharap bahwa keberadaan Harbor maupun Mubadala ataupun Asia Energi memberikan manfaat untuk Aceh. Jadi Pak Ali, terlepaslah keberadaan mereka itu mau menggunakan skema cross-fit ataupun cost recovery, itu bagi kita tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan itu adalah ketika pemerintah pusat memberikan 30% kekayaan yang alam yang ada di Aceh. Jadi kita minta 70-30 itu harus betul-betul dilaksanakan sebagaimana konsensus perdamaian masyarakat dan Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari tadi Bang Husnul ya. Saya dengan Lina, mahasiswi di Paramadina, Pasca Sarjana untuk Ilmu Komunikasi Politik. Saya asal dari Benon, tapi lahir dan besar di Takengon. Salam kenal semua. Saya ingin menambahkan sedikit tadi yang dari Bang Husnul sampaikan. Aceh benar sangat kaya akan sumber daya alamnya. Tapi Aceh merupakan daerah termiskin di Sumatera, bahkan paling di Indonesia. Yang kami di sini sebagai masyarakat mungkin menanyakan, sebenarnya Aceh miskin atau dimiskinkan? Mungkin dari bapak-bapak di depan ada yang bisa menjawab. Terima kasih sudah jawab tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan ya, akan dijawab. Baik. Terima kasih. Pertanyaan ini memberikan satu masukan ya. Tuntutan boleh, masukan boleh. Kami juga ingin sebenarnya apa yang menjadi kekhususan Aceh ya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu sudah diimplementasi dalam semua aspek. Tapi ini kan politik. Kalau di ada baru, siapa tahu? Sebelumnya pada saat pembuatan undang-undang terkait dengan pembagian hasil, dulu kita ketahui beberapa kali itu adanya perdebatan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh sehingga melahirkanlah satu undang-undang atau peraturan tentang pembagian hasil 2030. Pada saat itu kita ketahui ada yang menarik. Tapi bukan berarti kami ingin cuci tangan. DPR tidak mengizinkan menarik. Ada yang lebih. Jadi
kita seiring sejalan sejatinya. Apa yang menjadi persoalan daerah dan apa yang sedang ini digolkan di pemerintah pusat bersama Kemendagri, itu kan begini harus dilibatkan lah. Jadi kita mengikuti betul rekam jejaknya, mengikuti betul historinya, dari mana aturan perundang-undangan tujuannya apa yang dibuat, kita tidak bisa masuk di sana. Tapi mereka berjibaku antara DPR dengan Kemendagri, kemudian direduksi beberapa pasal, kita tidak tahu. Maka oleh karena itu, ini kan pemerintah daerah Aceh, pemerintah Aceh bersama DPR-nya sedang diberikan kesempatan untuk merevisi UPA. Nyo harapan tadi lo baik dari itu, nyo pakai dari lo, baik lah dong Pedri. Masa hati satu revisi, coba tidak. Jadi kita ini sering lupa kontennya. Kita sering memperlukan isinya hasilnya, kontennya itu hal yang fundamental. Ini musuh ya. Kita akan berjuang tentang bagaimana mengawal dan kita masyarakat saya rasa ini mahasiswa ini menjadi masyarakat civil society atau masyarakat madani yang bisa memprovokasi ini pemerintah. Ya, provokator ya, provokator masyarakat madani nggak apa-apa loh. Kok itu buat saja. Jadi pemerintah itu akan lebih spirit dalam menjalankan aturan ini. Ya, kita akan mengawal. Harapan kita memang begitu. Kemudian satu aja ya. Ya mau ceritanya kan begitu. Jadi ini saja mungkin konsul dari saya dan kita akan mengawal ke depan bagaimana fungsi daripada evaluasi rancangan revisi UPA itu. Tapi begini, ada sebagian masyarakat kita yang menganggap UPA itu benda keramat. Sedikit saja kita ingin merubah, merevisi, ini asumsinya udah liar kemana-mana. Jadi jangan-jangan kalau direvisi ini bilang semua. Nah ini untuk menjaga benda keramat ini, asumsi ya, kita harus hati-hati. Jadi mohon para akademisi, mohon para intelektual bisa menarasikan ini kepada masyarakat. Ini butuh. Kita butuh proses. Namun masyarakat kita terkadang tidak sabar terhadap proses. Belum sudah berikan. Oh akhirnya habis dulu. Ya kan? Berikan dulu. Kan setelah dirancang undang-undang ini kemudian ada sosialisasi. Kan begitu. Pada ketika sosialisasi itu, ketika ada yang tidak berkenan, tidak cocok, protes. Jangan-jangan sudah protes. Ini sedikit-sedikit protes, sedikit-sedikit protes. Sekarang protes sedikit-sedikit. Baik, Bapak Ibu ya. Demikian dari saya, mohon mahasiswa, mohon para akademisi lebih intens lagi, lebih bertanggung jawab lagi, lebih produktif lagi untuk membantu pemerintah. Jangan hanya pada orang yang enak-enak. Untuk kayak gitu, update satu, update itu. Nah, jadi bagaimana ya berguna dan yang harus signifikan ya. Jadi nuansa pikir di bawah demikian saya. Dan itu termasuk miskin ataukah dimiskinkan? Pertanyaannya adalah ini kalimat ini ekstrim sekali ya. Miskin atau dimiskinkan? Ini kayaknya ada apa namanya? Ada di hand sign ya. Iya, ada tangan-tangan di belakang mungkin ya yang membicarakan memiskinkan, koloniasi. Ya. Begini, dalam perspektif saya itu melihat miskin ini ada yang miskin secara cover, ya, coverannya adalah dari data BPS mengatakan ada 14% orang miskin. Tetapi secara prinsipnya, secara hakikatnya ini enggak. Itu hanya adalah data. Kenapa? Dengan banyaknya orang mendapatkan PKH, itu akumulasi orang miskin. Orang yang wajah biar kami bantuan begitu. Tidak kok, ada orang miskin. Di angka miskin itu bangga. Tidak ada angka miskin, marah. Tapi dalam konteks redaksi, miskin di filter. PKH dapat, berarti sudah ada filternya miskin kan gitu. Data miskin. Pernah satu rumah saya lihat ada mobil dua. Ini pernah dikatakan
payah untuk memboyang data pusat yang di bawah pusat ini. Maksudnya di daerah gitu. Data pusat ini nggak berubah-berubah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya pernah melakukan analisis terkait dengan kemiskinan dan tingkat per kapita masyarakat Aceh. Coba saya lihat ini, coba kita berpikir secara positif ya. Orang Aceh itu masih merokok. Dalam satu hari 20 sadar. Berapa itu? 70.000. Kemudian beli beras satu lampu berapa itu? Aduh kan berapa baru? Iya berapa? Berapa satu lampu beras? Berapa itu? Contoh berapa? Katakan ke ya 30.000 atau 20.000 katakanlah amat 80. Ikan beli 20.000, 110.000. Jajanan sekolah berapa? 10.000 dan 3 orang 20.000 berapa? Itu belum cerita orang yang minum kopi. Ya, minum kopi sampai 3 kali kali ya, 3 kali. Tapi paling tidak karena itu dong lah. Ya itu. Nah dan di samping itu kita memang ya sama loh. Kita minum bayar sendiri 5.000 3 kali 15.000 sama. 150.000 per hari. Ludes. Tapi jangan Bapak Ibu tanya dari mana pendapatannya, dari mana keluarnya. Keluarnya apa? Ada kan? Tapi kita nggak tahu dari mana pendapatan pengeluaran kayaknya. Nah, kalau ditotalkan dalam satu bulan berapa penghasilan? 4.500.000. 4.500.000 itu UMR kan? Iya. Kalau sudah dapat 4.500.000 itu orang miskin bukan? Nah ini kalau mau kita data statistiknya secara real. Tapi kalau data cover yang diambil tadi betul, yang dapat subsidi banyak ya, yang dapat gas 3 kilo banyak ya, orang punya mobil dapat gas 3 kilo nggak dikasih. Ini negara Indonesia kebersamaan kesatuan dan persatuan berbak untuk rakyat. Saya juga rakyat. Iya, kalau apa-apa masyarakat Aceh itu diminta bantuan, gotong-royong ikut. Kalau ada gas 3 kilo, saya juga berhak. Orang kaya, tidak ada orang kaya, orang miskin juga berhak. Ketika ada bantuan dakwah, ketika ada ini itu, semua orang kaya juga belum minta. Ini ada sedekah negara, yuk sama-sama. Dianggap sedekah negara. Gas 3 kilo sedekah negara, minyak subsidi sedekah negara, PKH sedekah negara. Jangan ada ini kepada sedekah negara. Jadi ini terkait dengan mindset. Tapi kalau ingin kita cari data secara analisa, ini real, ya. Tapi tidak apa-apa, secara politik biar pimpinan kita era miskin, biar banyak bantuan. Bagi saya tambahin, sebenarnya kita harus hati-hati juga data kemiskinan ini, karena begini, data kemiskinan itu tidak kan waktu jadi dulu itu memang dikatakan dari $2 purchasing power dulu $1 purchasing power itu dulu dengan sekarang $1 purchasing power itu sekarang gimana orang dikatakan tidak miskin kita hanya menggunakan $2 purchasing power $2 purchasing power sekarang gimana itu berarti kita itu kalau kondisi yang selalu kita di Indonesia itu dalam kondisi sampai penderitaan itu kawan kaya pendapatan itu kan ukurannya pendapatan pengeluaran mereka lain dan dua adalah proyeksi paling paling tinggi itu sekarang itu 6.500 dan itu berbeda apa dipukul rata-rata dengan pengeluaran. Nah kalau di Aceh keadaannya itu diperkirakan 14% pendapatan pengeluaran quality pagi tidak percaya saja Pak itu harus dibersihkan dulu itu yang kami dapatkan ini kan bulannya berbeda gitu tapi kalau benar dengan kita tolak lagi karena di negara sana lihat itu air sumber daya alam dari itu kita sering diskusi tapi sejak saya di Jakarta di Aceh dan di Jogja miskin kita pelajari terus ini blok-blok migas di Sumatera dan Sumatera Tengah sampai nggak buat rumah nah jangan memang sekalian pada momen-momen tertentu dikeluarkan tapi menurut saya kita
akan berjual di Indonesia. Besok akan menghasilkan 20 ton emas. Tapi masalahnya salah satu yang paling penting itu kira-kira. Jadi kalau ke depan kita memang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu akan terus menjadi masalah kalau tidak ada perubahan yang mendasar di dalam sistem pengelolaan. Karena ini sudah mengerikan kalau kata kami. Tambang 42 juta hektar tambang batu bara PKI 2P berapa kontrak batu bara. Tambang migas kontraknya yang memenuhi seluruh lautan dan daratan ini luasnya sekarang itu 91 juta hektar. 91 juta hektar memang banyak di laut. Ya kayaknya itu luas kontrak migasnya lebih luas daratan Aceh. Jadi juga demikian. Kebun sawit kita ada sekitar 20 juta hektar. Lokasi sawit terbesar di dunia. Ya, batu bara ekspornya terbesar di dunia kita sekarang. LNG yang sedang kita bicarakan, ekspornya nomor 5 terbesar di dunia. Nomor 1 kita bagi bukannya LNG di Papua ini. Besok kalau masalah keluar, Aceh keluar lagi, itu mau nomor berapa lagi? Itu terbesar di dunia 10 kali sebagai eksportir LNG terbesar di dunia. Di emas kita terbesar di dunia salah satu. Di nikel kita udah paling besar di dunia sekarang. Apa di negara ini yang tidak terbesar? Kenapa keadaan kita seperti ini gitu loh? Kenapa kita tidak bisa bikin apa di negeri kita ini? Kita mau siapa? Dengan itu. Nah itu bikin kita juga marah melihat yang tidak ada ujungnya seperti ini. Pengelolaan sumber daya alam ini tidak mau dibenahi secara total. Paling nggak bisa hasil ekspor 1 miliar batu bara, 80 miliar dolar bisa ada di negara ini. Gimana caranya? 80 miliar dolar uang hasil ekspor batu bara. Gimana caranya? Sekarang 80 kita anggap itu ya, berarti bisa 100. Batu bara 1 miliar dolar, dari 100 miliar dolar. Uangnya di mana?